rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita lewat bacaan Fatihah dan juga arwah karun kita dalam baca selawat dalam lindungan Allah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi bersyukur pada Allah sampai detik ini masih diberi pertolongan untuk bisa melaksanakan ibadah, karena siapapun yang beribadah termasuk kita itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mah mengingatkan saja, karena rekan-rekan kita juga banyak kesempatan lebih luas daripada kita. Ditunduh orang-orang banyak yang tidak ngantuk. Kalau kita kan ngantuk ya, tapi kenapa tidak bisa melaksanakan ibadah? Karena tidak ada pertolongan kan gitu. Tapi kalau ada pertolongan, makanya ini salah satu nikmat. Sehingga kalau ada pertolongan Allah, tidak ada yang sulit. Termasuk sekarang katanya Allah untuk segera menghilangkan, mengambil virus, itu sebetulnya mah mudah untuk Allah, cuman karena manusianya saja sulit untuk diurus kan gitu. Jadi kalau kita mudah untuk diurus, mah Allah sangat baik kan gitu. Padahal sebetulnya tidak diminta pun Allah akan memberi kalau kitanya hidang. Yang penting mah hidang, sebetulnya kuncinya hidang ini. Kalau hidang insya Allah tidak usah diminta. Contoh saja, saya mengalami muda sih. Kalau kalian belum tentu mengalami tua nanti kan ya. Jadi orang tua itu insya Allah anaknya itu kalaupun ada keinginan sebetulnya tidak mesti harus minta Jul. Jadi tidak mesti harus minta, orang tua itu tidak harus mesti diminta. Kalau kitanya hidang kan gitu. Kenapa orang tua harus diminta? Karena kitanya tidak hidang kan gitu. Makanya kuncinya sebetulnya cuma teori, itu prakteknya sulit sih, sulit. Saya juga mengalami sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita ingin segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah, termasuk dengan segera berlarutnya, hilangnya corona, itu sebetulnya mudah untuk Allah itu. Kalau kitanya hidang, kita ibadah nyantu atau pantas we kan gitu. Dilarang maksiat, kalah maksiat atau pantas kan gitu. Makanya kuncinya satu. Oleh karena sekali lagi kita bersyukur masih diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah atau pertolongan. Sebelumnya biasanya kalau saya itu suka ada ya sedikit lah ilah hadaroti. Jadi sebelum kita belajar ini supaya menjadi nilai ibadah, kita tawasul dulu ke Nabi ya. Jadi Allah tidak melihat kitanya, tapi nanti Allah melihat nabinya kan gitu. Makanya dianjurkan, disunatkan bahkannya kalau kita itu. Jadi sebelum meminta sesuatu kepada Allah, dekati dulu orang yang paling dekat dengan Allah kan gitu. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah kecuali hanya Nabi Muhammad kalau sekarang kita itu ya. Makanya kita permohonannya kepada Allah lewat Nabi dulu. Ila hadaratin nabil itu adalah salah satu. Jadi tawasul ya. Tawasul itu memberikan memohon pelantaraan. Karena ketika kita ada keinginan saja, kita umpamanya seorang anak ada keinginan kepada ayah, biasanya kepada ayah rada jauh teh budak teh. Ya. Rata-rata rada jauh gitu kan, kecuali injul bareng deket teh. Jadi kebanyakannya dengan ayah itu tidak terlalu dekat, yang dekat dengan ibu, apalagi kalau kita sedang ada masalah dengan ayah, dengan bapak. Kalaupun ada keinginan, biasanya supaya keinginan kita itu berhasil dan memang membutuhkan, sementara kita malu dengan ayah, kita biasanya lewat ibu kan gitu, lewat ibu, lewat mamah dulu, mah pamentakeun ke ayah mah gitu kan, aom dah, mah ka bapak mah minta duit ya rek kuliah kan gitu, cek mamahna teh sorangan aja nah tuh, isin cenah kan, mamahna tuh gitu, mamahna ngobrol-ngobrol kayak itu kade bere gitu. Itu adalah tawasul namanya teh. Jadi teu ningali urangna gitu. Jadi Allah ketika meminta itu tidak melihat kitanya tapi melihat nabinya. Oh da, ieu tah Nabi Muhammad dia tah bikin tah kasih anu gitu. Makanya kalau mengandalkan doa kita, termasuk khususnya saya jauh untuk dikabulkan mungkin ya. Bukan berarti pesimis tapi harus optimis, cuman jauh gitu kebanyakan dosa.
tapi Allah memberikannya adalah lewat Nabi. Sedikit tentang ila hadratin Nabil Mustafa, apa artinya? Ila hadratin Nabil Mustafa ditujukan kepada hadrah itu adalah termulia ya, kemuliaan kepada Nabi yang terhormat, yang terpilih Mustafa ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi, ke keluarganya, wa ashabi, sahabatnya, wa dzurriyyati, keturunannya. Kemudian siapa lagi? Wa ala washabi wa dzurriyyati wa dzurriyyati apa wae ngaja aja mah. Sumaila arwahil anbiya. Kemudian ya Allah, semoga aku meminta kepadamu dengan rohnya, dengan arwah para anbiya, wal mursalin, para rasul, wal aulia, para wali, wal ulama il amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, kemudian wasyuhada wassalihin, dan para syuhada dan yang orang yang mati saleh, wa ila ruhi abaina. Siapa abaina? Abaina adalah bapak, kakek, terus ya kalau bapaknya masih ada ya tidak, berarti lewat kakek. Kemudian terus ke atas abaina. Itu abaina di sini adalah yang dimaksud keturunan kita ke atas. Kalau orang tuanya tidak ada, insya Allah orang tua merasa bangga. Jadi kalau ada anak mengasihi orang tuanya sekarang, umpamanya di dunia ya, Akmal ngasih ke mamahna 2 juta atau mah tan, aum ke mamah tan, mah ya artos 2 juta atau lah. Osa ke sami sekalipun mamahnya banyak duit, mah ya dosa 2 juta mah sekalipun atau lah. Tapi ketika orang tua yang ada di alam kubur dibacakan 1 kali Fatihah, itu lebih bahagia daripada ketika dia hidup dikasih 2 juta mah tidak ada apa-apanya. Dunia dengan isinya dikasihkan ketika hidup mah buat mamah lah, itu perusahaan itu teh dibandingkan dengan Fatihah 1 kali. Ketika dia sudah tidak ada masih senang ketika dikasih Fatihah 1 kali. Makanya sering-sering, termasuk njul tak kaeyang bapaknya masih aya keneh kaeyang gitu. Kemudian AA juga tak kaeyang semuanya. Kemudian kalau ilham ke bapak termasuk ya. Insya Allah nanti salah satu birrul walidain adalah kita selalu berdoa untuk orang tua. Kalau birrul walidain keuntungannya bukan untuk orang tua saja, tapi kembalinya ke kita nanti. Kita yang akan menjadi berkah cenah gitu. Nah, tadi abaina ummahatina, ibu kita, wa ajdadina, kakek, wa jaddatina, nenek, wa ikhwanina, apa ikhwanina? Saudara laki-laki kita, wa akhwatina, saudara perempuan kita, wa amamina, apa amam? Dalam paraid amam nah, paman dari bapak, paman adik, kakak bapak dan seterusnya gitu. Baru Al-Fatihah. Itu tawasul dulu tanya. Kemudian kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Kita ngalogat dulu. Anu yang belum ada logatan diabsahan, diartikan segan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah dengan letter B ini. Bukan ulang. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah teh? Sekalian lah. Allah teh siapa? Siapa Allah teh? Tuhan apa? Nawan Tuhan. Beda. Tuhan dengan Allah itu beda cenah. Nawan Tuhan tanya. Tuhan mah kullu ma'budin, setiap yang disembah namanya Tuhan. Kullu ma'budin ilahun, setiap yang disembah Tuhan. Makanya kata Allah, la ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Jadi selain Allah itu adalah tidak ada hak untuk diibadah sekalipun diakui sebagai Tuhan oleh seseorang. Tapi itu bukan Allah, bukan. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa agama itu Tuhannya anu, berarti menyekutukan dah. Nasrani Tuhannya adalah anu, Buddha Tuhannya anu, kalau kita mah umat Islam Tuhannya Allah. Itu teh menyekutukan kene itu teh. Karena menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, makanya la ilaha, napikeun semuanya. Jadi berhala bukan Tuhan. Kemudian segala macam bukan Tuhan, illallah, kecuali hanya Allah saja. Kalau Allah adalah zat wajibul wujud, zat yang wajib adanya, itu namanya Allah. Jadi Allah mah sudah ma'rifat Allah mah.
Ini prosesnya dina nahung kayaknya prosesnya Allah itu di mustaknya tina ilahun cenah gitu. Makanya la ilaha illallah panjang teuing. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kalau mangoti subuh Ar-Rahman yang memberi nikmat ageng cenah. Kalau bahasa Indonesia Ar-Rahman pengasih apa sebabnya? Kenapa sebab pengasih Ar-Rahman? Kalau Ar-Rahim penyayang. Nah, sebabnya karena disebut Ar-Rahman, Allah mengasihi siapapun makhluk Allah, Allah kasih gitu. Jadi nikmat besar ta. Di jelema teu puasa kasih nikmat kan gitu. Ar-Rahman ta. Ar-Rahmannya Allah. Orang teu puasa kasih nikmat. Orang yang ibadah kasih nikmat itu Rahman. Kalau Ar-Rahim adalah yang memberi, yang Maha Penyayang, yang disayangi saja yang diberi nikmatnya itu nanti di akhirat. Sudah, alhamdulillah segala puji maksudnya semua puji, segala maksudnya semua puji ada 4. Nah, nu puji teh? Qadim alal qadim, Allah memuji dirinya hak Allah, tidak usah usil gitu. Allah memuji Allah hak Allah. Qadim alal hadis, Allah memuji manusia, Allah memuji makhluknya itu hak Allah. Seperti mana contohnya? Allah memuji Nabi Muhammad dalam surat Al-Haqqah ada di Al-Qur'annya. Bukan Al-Haqqah kita. Wa innaka la ala khuluqin azim. Muhammad, yakin kamu ada dalam akhlak yang mulia. Makanya kalau kita ingin dekat dengan Allah, ikutilah saja Nabi Muhammad yang katanya. Ikuti segala macamnya karena Nabi Muhammad langsung dah Allah senang gitu. Kemudian qadim hadis alal qadim, kita memuji Allah itu hak Allah. Jadi kalau kita dikasih nikmat alhamdulillah itu memang hak Allah. Makanya untungnya buat kita nantinya kalau kita memuji Allah nanti Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Nikmatnya ditambahkan gitu. Jadi membaca alhamdulillah berarti syukur tambah nikmat. Alhamdulillah kita buka nanti ya. Alhamdulillah ya Allah masih bisa buka, orang lain mah tidak bisa buka kan gitu di rumah sakit. Nah itu kayak Allah tambahan deh gitu. Nah kamu karena sudah bersyukur tambah lagi. Udah ada lagi hadis alal hadis. Makhluk muji makhluk, aum kasep entong langsung megar hidungnya kan gitu ya. Kuduna kumaha? Alhamdulillah asa bageur cenah. Alhamdulillah gitu. Jul meuni ganteng cenah siapa dulu tah eta teh berarti teh muji kitu leungit teh gantengna teh jauh. Jadi kudu kembali ke Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi yang alladzi teh anu cenah. Alladzi ja'ala, Allah yang menciptakan, ja'ala itu menciptakan ijtima an-nayyara ini. Ijtima artinya kumpul. Ada ijtima, ada ijma. Kayak bisi pahili dah. Ijma artinya naon ijma? Ijma naon? Ijma mah pendapat yang sama di kalangan ulama mazhab. Ulama madhab yang 4, apabila pendapatnya sama berarti ijma. Seperti puasa tak ijma ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa puasa itu wajib. Itu namanya ijma ta. Ijma. Jadi jangan salah membedakan antara ijma dengan ijtima. Karena ada sebagian saudara kita bagaimana mau ijma, Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Mau bagaimana ijma? Padahal ijma itu pendapat Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i sama berarti ijma. Makanya dasar hukum Islam ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma itu tak ijma teh. Jadi kalau hukum di Al-Quran tidak diketemukan, tidak diketemukan, nanti yang menemukannya Nabi kan gitu. Hadis. Kemudian kalau dalam hadis tidak diketemukan, ulama, ijma namanya ulama, ijma ulama yang 4. Ulama itu banyak, cuman yang legalitas dari Nabi hanya 4. Imam Syafi'i paling muda, paling kesini ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi yang paling tua. Nah itu ketika pendapatnya sama namanya ijma. Kalau ijtima apa ijma di sini? Ijtima mah kumpul ieu tah, orang ijtima tah kumpul fisikna. Njul ieu segala tah teh ijtima tah.
Makanya di sini alhamdulillahilladzi ja'ala ijtima'an nayran, Allah yang menciptakan menjadikan ijtima kumpulnya. An-nayran berarti khusus. Nayran itu adalah kata-kata khusus untuk pertemuan matahari dan bulan. Jadi kalau dalam kitab ada nayraini berarti matahari dan bulan. Jadi matahari dan bulan itu kumpul satu titik itu namanya ijtima. Alamatan, kenapa ada ijtima? Alamatan, jadi naon alamatan? Tanda linkido isyahri, karena habis sahri itu, inkido itu habis. Inkido isyahri karena habisnya bulan. Jul mah didinya ditulisna beke sunat dan naon jul. Linkido liur cenah habis langgeus lah, seep gitu tah. Seepna bulan. As-sahru, ingat, sahrun itu adalah apa sahrun? Nama bulan sahrun itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal kayak orang bacakin. Nah itu sahrun namanya. Kalau komarun, naon bedana? Komarun mah fisikna bulan yang terang dah. Komar mah komarun dah, itu namanya bulan dah. Bulan yang terang itu macam-macam namanya. Ada komarun, ada hilalun, ada badrun. Nah, nanti di sini kita temukan tentang sebelum menjadi badrun pasti ada hilal dulu. Apa hilal? Hilal adalah bulan sabit. Bulan sabit itu tanggal 1, 2, 3 lah. Jadi cahaya masih kecil, itu namanya hilal. Nanti yang kita cari itu tuh hilal tuh. Hilal bulan sabit. Kemudian lewat dari hilal nanti ada komar. Jadi komar mah umum gitu, komar mah. Jadi hilal komar, kemudian komar ya si komar, kemudian badar ya komar kan gitu. Komar itu umum. Tapi kalau sahrun adalah nama-nama bulan, sahrun. Muharram, Safar, Rabiul Awal nanti insyaallah. Bulan ketujuh apa? Rajab. Oca kasalapan naon? Ramadan insyaallah nanti. Nah itu inkido isyari karena habis bulan. Jadi setiap bulan habis, makanya ijtima gitu. Wa mikotan, ijtima itu fungsinya adalah untuk menjadi waktu. Mikotan teh waktu Jul, waktu. Puasa itu tidak akan diketahui kalau tidak ada ijtima. Tanggal satunya puasa itu kapan? Tidak ketahui kalau tidak ada ijtima kan gitu. Lil ibadati untuk ibadah, mikotan waktu lil ibadati untuk ibadah. Biru yatil ahillati dengan terlihat. Ru'yat itu adalah terlihat. Biru yatil ahillati terlihatnya hilal. Kenapa ahillah dengan jama? Kalau hilal mufrad, kalau ahillah jama, karena dimaksud di sini adalah tiap bulan terjadi ijtima. Fi syari'atil amri, syari'atil amri adalah urusan agama. Amri urusan, syariat agama maksudnya mah. Jadi syariat agama, urusan agama gitu. Fi syariatil amri di dalam urusan. Wassalatu rahmat Allah, wassalamu dan salamnya ala Sayyidina Muhammadin, semoga tercurah kepada Sayyidina Muhammad al-qaili, nabi yang al-qail yang berkata, yang bersabda. Kola berkata, kalau qail yang bersabda. Kata Nabi, ini hadisnya nih. Ta'allamu minan nujumi ma tahtadu nabihi fi zulumatil barri wal bahri. Ta'allamu belajarlah kalian minan nujumi dari ilmu palak. Nujum di sini ilmu palak. Asalnya nujum mah bintang. Makanya fungsinya ilmu palak itu bukan hanya mengetahui tanggal 1, bukan. Kalau nanti yang kepelayaran, kalau di kalian ada yang kepelayaran, itu bisa belajar ilmu nujum. Karena nanti ada bintang yang tidak kemana-mana di situ gitu ta. Makanya kalau nelayan itu ketika ke laut kan bingung tak keder cenah, cek bahasa Karawang keder. Ya di mana ya cenah ya lihat saja, oh tadi teh kita mau keluar teh bintang itu teh di itu. Kemudian sekarang sudah berarti orang tinggal ka dieu. Makanya salah satu di antara fungsi untuk belajar ilmu nujum di sini adalah untuk mengetahui keadaan. Minan nujum ma tahtadu, jenama sesuatu ma ilmu ya. Ma ilmu tahtadu yang mendapat tahtaduna yang mendapat petunjuk kalian.
bihi dengan ilmu fidulumatil bari di kegelapan daratan, fidulumati gelap al bari daratan wal bahri dan lautan. Jadi ketika kita di malam hari di darat atau di laut, ketika kita apa namanya keder gitu tadi tuh, itu tinggal lihat saja bintang kan gitu, bintang. Kemudian wala alihi dan kepada keluarga Nabi salawat itu wasobi dan pada sahabatnya nujumal huda sahabat yang nujumal huda yang menunjukkan huda yang menunjukkan nujuma kebagaikan bintang. Jadi nujumal huda itu adalah idopat sifat kepada mausuf cenah kalau istilah nahwu sorof mah. Jadi nujumal huda itu adalah menunjukkan bagaikan bintang. Wa masau bihal guror dan menjadi cahaya yang gemerlap. Masau bihal guror cahaya yang berkelip, yang bergemerlap, berkelip ya. Wabadu, apa artinya wabadu? Wabadu itu singkatan. Wabadu apa? Wabadu janana ontah wabadu. Naon wabadu? Wabadu ay ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu ala rasulillah. Itu namanya wabadu. Kalau bahasa kita mah setelah itu, naon setelah itu teh? Setelah itu cenah, naon itu teh? Setelah itu teh berarti naon disebutkan tadi teh. Makanya di sini wabadu setelah basmalah, hamdalah, salawat, pahadihi ini, hadihi ini, ente hada kunaon ente hada, ente hada karena nanti risalatunnya muannas pahadihi ini risalatun satu risalah itu adalah tulisan kecil ya, lembaran kecil boleh risalatun risalah asalnya risalah mah surat sih. Lembaran kecil latifatun yang kecil yang mungil, latifatun itu mungil gitu. Jamilatun yang indah. Pimaripati ijtima'in nayraini, risalah ini adalah marifat itu artinya mengetahui. Mengetahui ijtiman nayrain kumpulnya matahari dan bulan. Akhira kulli syahrin setiap akhir bulan. Jadi kitabnya ini teh untuk mengetahui kumpulnya bulan dan matahari setiap akhir bulan. Minasyuhuril arabiyati, tapi bulan-bulan Arab. Kalau syuhur jama dari syahrun. Jadi syahrun bulan, syuhur bulan-bulan. Al-arabiyati hijriyah maksudnya. Wa marifati kaum muqawwimihima, dan kitab ini untuk mengetahui tempat matahari dan bulan. Muqawwimihima adalah tempat ay maudihima. Ay itu yaitu tempatnya matahari dan bulan minal buruji, dari buruj. Apa buruj? Zodiak ya. Buruj itu jalan tempat keluarnya, buruj itu. Waqtal ijtimai, di waktu ijtima. Kemudian wa marifati hayatil hilali, dan untuk mengetahui keadaan. Haya itu adalah keadaan hilal badal iftiroki, setelah berpisah. Wajihatihi, dan jihadnya hilal. Nanti jihadnya hilal itu di mana? Di sebelah baratnya ke utara apa ke selatan jihadnya ta? Wartifaihi, tingginya nanti ketika awal bulan. Tingginya hilal itu berapa derajat gitu. Nanti ilmunya ini ta. Wa muksihi, kemudian diamnya, muksi itu diamnya berapa menit. Pil upuki, di angkasa, upuk itu di angkasa. Wa marifati kausinurihi, dan untuk mengetahui melengkung, kausi itu melengkung nah gitu, cahaya yang melintang gitu, melengkung atau kemiringan. Wa manzilatihi, dan tempat suruk, tempat terbenamnya. Wa manzilah itu manzilah hilal. Pilailatil lati, tadi dijima pilailati, di malam. Alati, tali yang mengikuti, tali yang mengikuti ijtima. Jadi malam setelahnya gitu. Pilailatil lati tali ijtima, di malam setelah ijtima gitulah. Teorinya ini nih, ala tori Zaid Sultan Ulubeg. Ini Zaid Sultan Ulubeg bukan pengarang tapi teori
teori ilmu falak yang digunakan oleh ulama falak ini adalah Sulamunayyirin. Teorinya Torik Jed Sultan Ulubek. Torik di sini adalah teori atau ajaran Jed Sultan Ulubek. Ini nama ulama ahli falak, ahli astronomi ya. Jed Sultan Ulubek As-Samarqandi, tapi Samarqandi ini bukan orang Legok Jul, bukan Jul Samarqandi, bukan Jul Jujed, bukan ini mah. Tapi Al-Samarqandi, Samarqandi adalah nama kampung di mana tuh di Rusianya. Alladzi lahoso yang telah merangkum, lahoso teh merangkum, lahosohu merangkum kepada Torik ya, kepada ajaran ini Sayyidi Wawalidi. Sayyidi teh penghormatan itu dunungan, apa namanya, orang yang terhormat, Sayyidi bapak gitu. Wawalidi dan orang tuaku, kata musannif almarhum Al-Imam Abdul Hamid bin Muhammad bin Damiri Al-Batawi, itu orang Jakarta itu ngarang ieu teh. Makanya kalau kita ngitung ieu teh untuk kita ini teh Jakarta dan sekitarnya termasuk kita. Tapi kalau ke Papua mah bukan ini nantinya Jo. Lamun Papua mah ieu dal teh bisa dikurangan. Lamun dal berarti jadi sipir ya Jo. Lamun Papua mah kurang 4 jam, 2 jam. Oke lah itu nya silir teh nya. Jadi kitab ini Sulamunayyirin ini dikarang oleh pengarang siapa? Pengarang Sulamunayyirin? Syekh Mansur. Syekh Mansur punya orang tua namanya Abdul Hamid bin Muhammad Damiri Al-Batawi. Dia orang Jakarta ini. Min takriri syai, takrir itu imla, takrir teh dikte. Jadi ketika gurunya menyampaikan materi, saya Abdul Hamid iya nulis gitu dah. Nulis gitu. Takrir itu adalah dikte. Saya gurunya, siapa gurunya? Al-Allamah, yaitu Allamah apa artinya Allamah? Orang yang alim, yang sangat alim. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri. Jadi gurunya Abdul Hamid yaitu Abdurrahman Al-Misri. Kemudian Abdul Hamid punya anak namanya Syekh Mansur. Inilah pengarang kitab Sulamunayyirin. Faqala, maka berkata musannif rahimahullah taala, semoga Allah merahmati, idza aradta, apabila kamu bermaksud ma'rifata dzalika, untuk mengetahui semua ini. Dzalika itu semua ini yang sudah disebutnya. Bagaimana cara menemukan hilal, besarnya seperti apa, tingginya berapa derajat, lamanya berapa menit, dzalika teta. Kalau kamu ingin tahu, fa'lam, ketahui oleh kamu, an-najtima an-nayyira ini sesungguhnya ijtima matahari dan bulan, kumpulnya matahari dan bulan, ibaratun suatu perumpamaan, an kaunihima dari adanya matahari dan bulan, bi maudiin wahidin dari satu tempat. Jadi ijtima itu adalah bulan dan matahari satu tempat. Jadi semua planet itu berputar pada porosnya. Ketika tidak berputar, hancurlah nanti. Makanya berputarnya kalau stabil insya Allah nyaman. Bumi ge berputar teh. Bumi berputar, yang kita pijak sekarang itu berputar Jul, bumi itu muter teh. Tapi teu kieu nya urang nya teh ngajunggalnya. Teh nya. Karena apa? Karena saking kencengnya perputaran sepertinya diam. Arom sok geura motor tah, osa ngagurung-gurung motor. Vespa manteu. Motor nu aya iwan tah nu aya jari-jarian. Putarkeun taring. Muter teh, tapi ciga cicingan gitu, ciga diam. Saking kencang, tapi kalau pelan maka tingali goyang. Atau contoh lagi nanti awal di rumah aya ember kecil teh eusian cai saparapat teh tong banyak-banyak saparapat. Atau botol kunjul potong 2. Kemudian isi yang seperempat. Ketalian putarkeun gitu dah. Jadi kalau muternya kencang, insya Allah sekalipun lubangnya ada di bawah, air tidak akan tumpah. Karena apa? Kenceng gitu kan. Tapi kalau ketika putarannya lemah gitu, sedikit lalaunan, pasti murah kan, bahe kan. Bumi juga sama. Kenapa bumi suka gempa? Karena putarannya goyang kan gitu. Makanya anu memperkuat bumi masih kuat itu adalah ini pengajian. Makanya lihat orang-orang di daerah-daerah yang jauh dari Allah gitu, itu gampang gitu, gampang bumi itu goyang.
tidak stabil, muter gelbeng gitu, muter gelbeng deh. Tapi kalau daerah-daerah yang ingat Allah, insya Allah itu stabil gitu, stabil. Makanya jangan takut dengan pengajian, jangan takut dengan mengisi masjid, insya Allah itu akan stabil. Sok aya masjid gara, makanya sengaja mungkin PKI mau masjid kosongkeun supaya meureunan cepat hancur bumina. Siapa yang rugi? Bukan dia, saya termasuk kita kan gitu. Kita tidak usah khawatir. Ini kalau kita lihat di sini mah. Jadi Pak Lam An-Nazimana ibaratnya kan modem wahidin min palakil buruji, dari jalan buruj, jalannya ini zodiak. Jadi lingkaran bumi itu semuanya ada berapa derajatnya? 360-nya 360 derajat. Lamun setengah lingkaran bumi 180, lamun seperempat 90, 3 burujul 1, 2, 3 gitu. Makanya di bawah bumi kita ini kosong itu langitnya bukan di atas sungkul tapi ke bawah juga langit. Hukum langit itu ke bawah. Kenapa ketika Nabi Isra, ketika Mi'raj Nabi ke atas? Karena ke atas yang tidak ada aling-aling, langsung teng gitu. Lamun kahandap mah karena kehalangan heula ku taneuh kan gitu, ku bumi, minyak dan sebagainya. Makanya langit itu bukan ke atas saja, ke bawah juga langit. Makanya kalau ada tergantung yang di atas, nah disangkana teh Allah teh di luhur meureunnan. Di bawah manteu, padahal mah Allah di mana-mana juga ada kan gitu ya. Ini hubungannya nanti dengan tauhid dah. Jadi tidak boleh sebetulnya kita menyatakan bahwa tergantung Tuhan yang di atas. Nah, eta teh kalau dengan ilmu tauhid mah bisa jadi murtad. Apa sebabnya? Menganggap Allah punya tempat sedangkan Allah tidak butuh tempat. Makanya kunci untuk tauhid adalah mukhalafatun lil hawadis. Allah beda dengan yang baru. Allah melihat, kita melihat, atau sama, beda melihatnya. Allah mah dengan sifat basor, kita mah dengan mata. Makanya kalau mata mah kadang-kadang rusak. Jadi Allah mah melihat, mau malam hari, mau siang, mau gelap, mau terang kan gitu. Mau kecil, mau besar sama. Makanya hati-hati dengan Allah mah ya. Kemudian faidah kanati samsu ini. Faidah kanati samsu apabila ada matahari waktal ijtimai di waktu ijtima, fi burujil hamali di buruj hamal. Buruj hamal. Kemarin di papan tulis ada buruj zodiak ya. Saya juga lupa lagi ya teh. Hamal. Hamal naon hamal? Kalau zodiaknya Aries, Aries sama aja. Jadi papan itu tadi nih Aries, Hamal, Saor, Jauja, Sarton, tadi teh buruj dah. Hamal, Aries, Saor, Taurus, anak geningannya. Jauja, Gemini, jana. Jadi naon teh jadi? Capricorn dah. Kemudian Dalu Aquarius, dan Aquarium Jul, Aquarius Dalu. Kemudian Hut Pisces. Makanya nanti ini teh fungsinya gitu tah, kita ijtima teh di buruj naon. Jadi ketika ijtima di buruj tertentu itu ada kalanya musim panas. Makanya kalau kita bisa menghitung ini kalau kita ke daerah, ke negara yang punya dua iklim, dingin dan panas, kita bisa tahu. Termasuk ke Saudi kalau kita mau umroh. Nah, kita hitung dulu. Malah mereka umroh hitung dulu musim panas, musim dingin. Musim panas tidak usah bawa jaket kan gitu. Tapi kalau dihitung teh nanti umroh teh pas musim dingin bawa jaket kan gitu. Enaknya begitu kalau bisa menghitung mah. Tapi kalau tidak bisa menghitung mah rek umroh ya lompat teh kali itu. Musim dingin di itu teh tidak bawa jaket. Rek meuli da teu apal meulina kumaha kan gitu. Itu tiris kan gitu. Ini manfaatnya bisa menghitung bukan hanya untuk mengetahui tanggal 1 saja, tapi untuk ini termasuk yang di nelayan di pantai nanti kalau ke muara. Yuk kunaon ikan mahal cenah ya, ikan laut ya biasana murah. Karena buruj hamal, buruj hut itu adalah ikan ya. Pisces itu laut. Ikan kan ikan laut. Pisces. Makanya ada kalanya ikan laut itu mahal.
Hukum ekonomi kan gitu. Hukum ekonomi itu murah dan mahalnya barang itu bukan segi perlu dan tidaknya, bukan, tapi naon dah, banyak dan sedikitnya ya Om ya, ahli ekonomi Om. Jadi kalau barang banyak murah sekalipun sangat perlu. Contohnya naon? Cuma cek eyang mah, cek abah dulu. Contohnya, padahal perlu tapi karena banyak murah. Contohnya air. Air itu karena banyak padahal sangat perlu, murah. Si hayang masoknya nyandakan gitu. Emas sekarang, emas itu kenapa mahal? Padahal tidak semua orang perlu karena jarang. Makanya nanti di akhir zaman emas ketika banyak itu akan murah nantinya. Makanya ini tah hitungan ini ngaruh gitu ya. Jadi ikan termasuk, kenapa di bulan Hud ikan itu mahal karena jarang. Ikannya kalau musim air Hud itu biasanya angin gede. Nanti silahkan kalau ada angin gedenya, iya cina angin gede-gede ting, meureun bulan Hud gitu ta. Bulan Hud itu biasanya angin gede. Kalau angin gede, laut biasanya badai juga gede. Kalau kalau badai gede, kalau angin gede, ikan tidak akan ada di atas, di bawah semua. Walaupun di atas itu terdampar nantinya jarang. Dan pelaut pun tidak akan melaut itu. Atau kalau ini nanti ada ya, saya pernah kalau di mahasiswa mah KKN meureunnya. Saya praktekkan gitu hasil ini teta di Arab dulu. Di Arab kalau musim dingin di Arab dah wayak ieu ya. Kan wayak itu kudu mah sedang panas. Tapi ketika musim dingin mah dinginnya boro-boro teu make sajadah. Jangankan pakai sajadah 1, 2, 3 saja masih dingin, padahal di waktu duhur dah angin boro-boro pakai kipas nggak bisa. Jadi enak nate di matahari jadinya badak zuhur tadi di tengah matahari teh enakeun gitu. Kakarak musim dingin teh. Teh musim dingin teh biasanya mah terjadinya teh dimulai jadi teh. Jadi dalu hud. Makanya di sini kan ada teh. Jadi dalu hud. Biasanya kalau dari Sumbulah, dari Sarton, Asad, Sumbilah panas tah. Mijan, kayak sedang mijan teh artinya mijan apa? Libra ya. Libra itu kan ini neraca timbangannya, timbangan. Jadi panas ente gitu. Makanya kalau daerah yang stabil gitu itu tidak ngaruh dengan ini, tidak ngaruh. Daerah yang terlalui khatulistiwa itu akan stabil itu. Ketika musim panas tidak panas, musim dingin tidak dingin, khatulistiwa mah. Nanti garis ini tak as bumi khatulistiwa teh. Nah itu khatulistiwa itu tidak mengalami panas dingin, tidak, stabil saja. Di Indonesia hanya Pontianak yang dilalui khatulistiwa, selebihnya mah tidak ya. Kita kan di atas, di bawah kita di bawah khatulistiwa. Dan kalau nanti Sumatera di atasnya. Irian di atas, makanya kalau di atas khatulistiwa dingin, kalau di bawah khatulistiwa panasan itu. Bandung, kenapa Bandung panas? Karena tinggi, dataran tinggi semakin dingin, semakin ke bawah semakin panas kan gitu. Ini tak ngaruh nata. Nanti insyaallah lah kita ininya. Jadi ida kanati samsu fi burujil sawar yakunu qamaru fihi aidon. Nanti bulan pun diburuj sama sawar juga. Wa kada fi baqiyati burujis nai asaro, demikian di buruj yang 12. Kemudian wala yakunu tidak terjadi dalika ijtima ila fi akhir syahri, kecuali di akhir bulan. Jadi ijtima itu pasti di akhir bulan. Tidak akan terjadi ijtima di tengah bulan mual, di akhir bulan. Kemudian al-mu'abari yang dihitung ya. Indahu menurut ulama falak bil muhaqi kalawa dengan akhir bulan. Kenapa sebabnya? Wasababuhu gitu ya. Sebabnya ijtima. Kenapa ada ijtima? Jadi kenapa tiap bulan ada ijtima? Annal qamaro, sesungguhnya bulan. Ini fisiknya, ini fisik bulan. Sari ul jari, karena sari itu cepat, al jari jalannya. Karena bulan itu jalannya cepat. Yaktauhu, asal yaktauhu memutuskan, maksudnya menempuh. Yaktauhu menempuh bulan al palaka ke jalannya pisahrin dalam 1 bulan. Palak itu jalannya poros, jadi porosnya bulan palak
Jadi bulan itu berjalan pada porosnya karena cepat, jadi 1 bulan itu bertemu lagi dari titik start ke titik finish 1 bulan, itu bulan dah Sari'ul Jari. Kemudian Sari'ul Jari wasyamsu, adapun matahari, latak tahu tidak akan menempuh matahari kepada palak ya, illa pisanatin, kecuali dalam 1 tahun. Kalau matahari mah 1 tahun dari start sampai finish. Wa nuruhu, cahaya bulan, wa nuruhu, cahaya bulan, mustapadun, dapat ngambil ya, mustapadun teh dapat ngambil min nuriha, dari cahaya matahari. Jadi bulan tidak punya cahaya, bulan mah yang punya cahaya adalah matahari. Contohnya cermin, cermin punya cahaya, cermin ente, enteng ente. Kemudian ketika cermin disorot dengan senter, dengan baterai, iya baterai ya, ibaratnya iya matahari ya, matahari. Kemudian cermin di dia ta, iya cermin, iya baterai, semprotkan ke dia ta. Nanti di sana ada pantulan, pantulan ta itu teh minangka nama bulan di itu teh, bulan. Jadi bulan di sana itu tidak ada cahaya, itu teh tidak ada cahaya. Tapi ketika ini matahari pantulkeun ka bumi, kemudian nembus nanti ke bulan, ibaratnya gitu dah. Jadi bulan itu tidak punya cahaya, mustapadun min nuriha, bulan cahayanya diambil dari cahaya matahari. Faidah koruba, apabila dekat bulan ilaiha ke matahari, kepada matahari, badan nisfi syahrin, setelah pertengahan bulan, ya tanakosu, berkurang nuruhu, cahaya hilal, cahaya bulan, sayan pasayan, sedikit demi sedikit, hatta jami'a, sehingga berkumpul matahari dan bulan di akhir syahri, di akhir bulan. Pala yuro, maka tidak terlihat, minhu, dari bulan, syai'un, cahaya, payakunu, maka ada, nisfu, separuh bulan, al-mudi'u, yang terang, mukobilan lisamsi, menghadap matahari, wanispuhu, dan separuh bulan, wanispuhu, dan separuh bulan, al-mudlimu, yang gelap, al-mudlimu, yang gelap, muwajihan lil ardi, menghadap ke bumi. Sedikit lagi. Wa idza bauda, apabila jauh bulan min anha, dari matahari, yadharu, maka terlihat, minhu, dari bulan, nurun, cahaya, yukolu, disebut, lahu, dengan cahaya, hilalun, namanya hilal, sumayatajayadu, kemudian bertambah cahaya itu, buduhu, sumayatajayadu, kemudian bertambah cahaya hilal, buduhu, jauhnya bulan, anha, dari matahari, payatajayadu, kemudian bertambah nuru, cahaya bulan, sayan pasayan, sedikit demi sedikit, ila nisfi syahri, sampai pertengahan bulan, payastakbilu, maka menghadap bulan, ha, kepada matahari, payasiru, maka jadi bulan, badaron, badar, sumaya udu, kemudian balik atau kembali lagi bulan, ila misli halatihi, seperti keadaan semula, seperti keadaan semula, wahakada, demikian, fi kulli syahrin, setiap bulan. Sudah dapat dipahami? Jadi intinya adalah ilmu sulamun nayarin ini adalah untuk mengetahui ijtima matahari dan bulan. Ijtima matahari dan bulan adalah kumpulnya matahari dan bulan dalam satu titik di akhir bulan. Makanya kalau sekarang tanggal 3 nanti lihat, tanggal 3 lihat, karena tanggal 1 itu tidak bisa dilihat kalau di kita mah. Mungkin tinggali maghrib dah, maghrib. Nama tanggal sabar, tanggal 4-nya. Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Tanggal 4 mah luhur di situ tuh bulan ada. Terus tinggali cahayanya masih kieu tah, cahaya masih belum besar. Terus setiap hari 13 derajat. 13 derajat. Makanya nanti bulan itu tanggal 14 itu cahayanya sempurna, bulat
Sampurna di situ tuh, hampir pertengahan. Kemudian nanti berkurang ijtima deui gitu. Makanya bulan itu mengelilingi bumi. Ini kalau melihat dari ilmu Sulamunayyirin bahwa bumi berputar itu di tempat. Bumi itu berputarnya di tempatnya gitu. Tapi kalau bulan itu berputar betul. Matahari berputar. Jadi setiap langit itu ketebalannya 500 tahun. Jadi kalau dari bumi ke langit pertama itu 500 tahun. Dengan kita kendaraan yang paling cepat. Kita kendaraan dengan paling cepat 500 tahun berapa juta kilometer itu? Jauh dah. Kemudian bulan ada di langit pertama sama dengan bumi. Jadi lokasi bulan itu sama dengan bumi. Planet bulan itu. Bulan di dia, upamita bumi di dia dah. Jadi semuanya berputar. Kemudian matahari mah adanya di langit keempat. Makanya ketika satu putaran bumi dari setar ke finish matahari butuh 1 tahun. Tapi kalau bulan mah mutaran bumi itu satu keliling itu 1 bulan. Makanya setiap bulan bertemu ijtima namanya, ini yang soheh ta. Jadi setiap bulan itu ijtima. Untuk apa? Untuk mengetahui tanggal 1. Karena tidak akan diketahui tanggal 1 kalau bulannya tidak pernah ijtima dengan matahari. Jadi kalau bulannya angger we tanggal 14 kan inginnya kita begitu. Bulan itu inginnya tanggal 14 supaya caang siang malam, siang caang malam caang, siang terang dengan matahari, malam dengan bulan. Tapi kenapa kenyataannya tidak? Karena inilah fungsinya untuk mengetahui mikotan, untuk mengetahui waktu lil ibadati, untuk ibadah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yas'alunaka anil ahillah. Muhammad, nanti ada manusia yang akan bertanya kepadamu tentang ahillah. Belum ada pertanyaannya, tapi Nabi sudah diberi akan ada yang bertanya. Kemudian kata Allah, kalau kamu nanti ada yang bertanya itu nanti yas'alunaka anil kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan oleh kamu bahwa adanya hilal itu adalah untuk mengetahui hiya mawaqit, untuk mengetahui waktu wal hajj, dan terutama waktu haji. Jadi kita tidak akan ketahuan kalau bulan teh tanggal 14 haji iraha ieu teh hajianana. Bulan Ramadan tanggal hijina iraha tidak akan diketahui kalau hilalnya tidak diketahui. Makanya fungsinya Allah menciptakan bulan itu dari kecil, kemudian dari tidak ada kecil besar terus sudah bulat nanti berkurang lagi. Itu adalah hikmahnya ini untuk mengetahui tanggal 1. Itu diantaranya. Jadi insya Allah nanti untuk semua ini praktek ini semuanya nanti kita bahas di teori. Jadi yang dimaksud bulan di sini adalah bulan Hijriyah yang diawali dengan Muharram itu. Bayi Tarasin mah kira-kira sampai di situ dulu lah. Tong lami-lami si tunduk. Kalau tidak ada mau orang bacakan deh, orang ngapalkan deh Muharram nanya. Yang belum berarti insya Allah udah dihafal. Tanya kayak jadi hafal. Yang sudah hafal akan lebih hafal lagi. Om hafal om? Apa? Hilau D-nya. Hilau D-nya. Hafal dah? Lupa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Muharram Syafar Rabiul Awal Rabiul Tsani Jumadil Awal Jumadil Tsani Syaban Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah Dzulqa'dah Syawal Ramadan Sya'ban Rajab Jumadil Tsani Jumadil Awal Rabiul Tsani Rabiul Awal Safar Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Tsani Jumadil Awal Jumadil Tsani Rajab Syaban Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah Dzulqa'dah Syawal Ramadan Sya'ban Rajab Jumadil Tsani Jumadil Awal
Rabiul Tsani Jumadil Awal Jumadil Tsani Rajab Syaban Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah Zulqa'dah Syawal Ramadan Sya'ban Rajab Jumadi Tsani Jumadil Awal Rabiul Tsani Rabiul Awal Safar. Bayangkan kan barusan ketika Muharram hiji, Rabiul Awal tilu, Jumadil Awal 5, Rajab 7, Ramadan 8, 11, Dzulqa'dah 12, Dzulhijjah 10, Syawal 8, Sya'ban genep, Jumadis Tsani 4, Rabiul Tsani 2, Safar. Bayangkeun tah. Jadi mun Masehina bulan 8 Agustus. Bulan Masehi Agustus, bulan Hijriah Sya'ban kan gitu. Oktober bulan 10 tah Oktober tah Masehi. Kalau Hijriah Syawal. Maret bulan katilu Hijriah Rabiul Awal gitu teh nanti teh jadi seimbang gitu. Seimbang. Jadi nah namanya teh bulan Masehina kada disebut oyena gitu. Insyaallah nanti kita bikin kalender buatan ikrar. Nah, sama insyaallah katanya biar orang itu mungkin. Sudah dulu segitu barangkali. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Karena mah perdana heula ya, perdana. Teraskan ku Pak Muslim Abdul Aziz atas tadi ngantosan. Kalian mah belum pulang, masih itikafnya masih lama. Ada Pak Muslim ya, abdi mas tos segitu kayaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila warahmatullahi wabarakatuh.